Menuruti permohonan rekan-rekan lama, aku dengan penuh ketelitian dan metode mencatat perbuatan-perbuatan mulia bangsa Franka dalam pengabdian kepada Sang Juru Selamat. Ketika, atas kehendak ilahi, mereka berangkat bersenjata dalam sebuah ziarah sederhana ke Yerusalem. Namun demikian, aku tetap menuturkan dengan setia apa yang kanggap layak dikenang selamanya. Ku ceritakan sebaik mungkin, sebagaimana yang kusaksikan dengan mataku sendiri, meski aku tak berani membandingkan tindakan bangsa Franka yang kudeskripsikan ini dengan perbuatan luar biasa bangsa Israel. Namun dalam hal apa bangsa Franka ini berbeda dari orang Israel atau kaum Makabe? Di tanah-tanah itu, di sekitarku, kulihat mereka terkoyak, disalibkan, tertembus panah, hancur berkeping-keping atau mengalami siksaan lainnya demi cinta kepada Kristus. Atau ku ketahui peristiwa-peristiwa ini ketika aku tidak hadir, dan baik dengan ancaman maupun janji mereka tak dapat dikalahkan. Meskipun pedang Al-Goj diacungkan, banyak di antara kami tak akan ragu mati demi Kristus. Oh, betapa ribuan martir meraih kematian yang diberkati dalam perjalanan ini pada tahun Tuhan kita 1095 di bawah pemerintahan yang disebut Kaisar Heinrich di Germania dan Raja Philip di Prancis. Di seluruh Eropa, berbagai keburukan berlipat ganda karena iman yang goyah. Paus Urbanus saat itu memerintah di kota Roma. Namun iblis yang selalu menginginkan kehancuran manusia dan berkeliaran seperti singa yang mengaum, mencari mangsa untuk ditelan, membangkitkan seorang penentang Urbanus bernama Webert untuk mengacaukan rakyat. Sungguh mengejutkan bahwa seluruh dunia dilanda kegelisahan dan kekacauan karena ketika gereja Roma yang menjadi sumber kebenaran bagi seluruh umat Kristen digoncang oleh gangguan apapun, kesakitan menyebar dari saraf kepala ke anggota tubuh yang tunduk padanya dan mereka menderita dalam solidaritas. Ketika mengetahui bahwa wilayah pedalaman Rumania masih berada di bawah penindasan Turki, menderita serangan brutal terhadap umat Kristen, ia diliputi oleh belas kasih yang mendalam. Urbanus, seorang yang bijaksana dan dihormati, kemudian merancang sebuah karya yang akan membawa kemakmuran bagi dunia. Dengan tekad yang kuat, ia mengembalikan perdamaian dan mengembalikan hak-hak asli gereja. Ia juga berupaya membebaskan tanah-tanah Kristen dari kehadiran pagan. Dengan sepenuh hati mendedikasikan diri untuk memuliakan Tuhan, ia berhasil meraih dukungan spontan dari hampir semua orang terhadap kepemimpinannya, yang seperti seorang ayah, termasuk aku, Chair de Chara. Aku bergabung dengan para peziarah lainnya dan dengan memikirkan generasi mendatang, dengan penuh semangat mencatat setiap detail dalam ingatanku, persis seperti yang kusaksikan. Video ini didukung oleh Magellan TV, platform streaming yang mengkhususkan diri dalam film dokumenter. Mari kita hadapi tantangan ini. Apa istana terbesar di planet ini? Apakah istana Windsor di Inggris, Malbork di Polandia, atau istana Himeji di Jepang? Benar, jawabannya adalah Malbork. Bukti tak terbantahkan bahwa jika rumah seorang Inggris adalah istananya, maka rumah seorang Polandia adalah sebuah istana yang benar-benar kolosal. Rekomendasi Magellan kami minggu ini adalah Knights in 4K, di mana Anda akan menjelajahi sejarah para ksatria yang konon mulia dan benteng batu mereka yang megah. Magellan TV telah mendukung saluran ini selama lebih dari setahun. Sangat cocok bagi pecinta dokumenter dengan koleksi lebih dari 3. Dan tunalo judul. Mereka sekarang menawarkan penawaran spesial, diskon 30% untuk langganan tahunan dengan biaya kurang dari 30 per bulan. Cukup kunjungi tautan dalam deskripsi untuk mendapatkan manfaat ini. Kami menghargai perhatian Anda. Kami, bangsa Franka dari barat, menyeberangi Gor dan melintasi Italia, mencapai Lucia, sebuah kota yang makmur. Di sekitarnya, kami bertemu dengan Paus Urbanus, Robert orang Norman, dan Stephen, Pangeran Blois. Kami berbicara dengan mereka dan dengan yang lainnya yang memiliki tujuan yang sama, dan setelah menerima berkat suci mereka, kami melanjutkan dengan sukacita menuju Roma. Banyak dari mereka yang telah menemani kami hingga saat itu tidak ragu-ragu, meninggalkan kami dengan cara yang pengecut dan hina, kembali ke tanah mereka tanpa kehormatan. Namun, kami melanjutkan perjalanan hingga Bari, sebuah kota yang kuat di tepi laut. Di sana, kami memanjatkan doa kepada Tuhan di kuil Santo Nicolas. Ketika tiba di pelabuhan, kami memutuskan untuk menyeberang. Namun karena kurangnya kapal, kehendak fortuna yang tak menentu, dan bahaya musim dingin, Robert, Pangeran Normandia, terpaksa mundur ke Calabria, di mana ia tinggal selama musim yang keras itu. Dengan demikian, banyak tentara salib kehilangan pemimpin mereka dan takut akan kesulitan di masa depan, menjual senjata mereka di tempat itu dan hanya membawa tongkat peziarah mereka pulang dengan aib. Pengkhianatan seperti itu membuat mereka tidak layak di hadapan langit dan bumi, menodai nama mereka dengan aib yang abadi. Betapa megah dan indahnya Konstantinopel. Berapa banyak kuil dan istana yang dibangun dengan seni yang luhur yang dimilikinya. Berapa
Berapa banyak keajaiban yang terungkap bahkan di jalanan dan alun-alunnya akan sangat membosankan untuk mencoba menghitung semua kekayaan yang ada di sana. Emas yang melimpah, perak yang berkilau, pakaian yang berharga, dan relik suci. Setelah beristirahat secukupnya, pemimpin kami dalam musyawarah yang matang membuat perjanjian yang khidmat dengan Kaisar atas inisiatifnya sendiri. Setelah kesepakatan itu selesai, kami menyeberangi laut yang dikenal sebagai Lengan Santo Georgius, kemudian bergegas menuju kota Nisea. Mereka saat itu berada di bawah kekuasaan orang-orang Turki, para pejuang timur yang tak kenal takut dan mahir dalam memanah. Bangsa-bangsa ini telah menyeberangi sungai Efrat dari Persia setengah abad sebelumnya, menaklukkan semua tanah Rumania hingga Edessa. Betapa banyak kepala yang terpenggal dan tulang-tulang orang yang gugur kami temukan tergeletak di ladang dekat laut. Orang-orang yang tidak terampil dalam memanah. Orang Turki telah membantai mereka, digerakkan oleh belas kasihan pejuang. Di tempat itu, air mata kami mengalir deras dan pada minggu pertama bulan Juni, akhirnya kami mencapai pengepungan. Kemudian berkumpullah sebuah pasukan yang besar yang menurut para ahli perhitungan berjumlah 600.000 jiwa pemberani. Dari jumlah itu, 100.000 orang dipersenjatai untuk pertempuran, mengenakan baju zirah, rompi, dan helm. Seandainya semua yang telah meninggalkan rumah mereka dalam ziarah suci berada di sana, tidak diragukan lagi akan berjumlah 6 juta prajurit. Roma bernegosiasi di Hungaria dan Dalmasia. Beberapa orang karena takut akan kesulitan kembali ke rumah mereka melalui berbagai jalan. Ribuan tewas dan banyak lagi yang berbaris bersama kami, binasa karena penyakit. Tak terhitung kuburan menghiasi jalan-jalan dan dataran, di mana para peziarah kami beristirahat. Para komandan kami memerintahkan pembuatan mesin perang, battering ram, scarifier, menara kayu, dan trebuchet. Panah diluncurkan dari busur dan batu penghancur berterbangan di udara. Musuh kami menyerang kami dan kami menyerang mereka, semua bertarung dengan keganasan. Dalam pertempuran kecil ini, orang Turki sering jatuh, tertembus panah atau hancur oleh batu, dan orang Frank juga tewas. Sungguh, hati Anda akan hancur karena belas kasihan melihat bagaimana mereka membantai orang-orang kami di depan tembok tanpa ampun. Mereka menurunkan kait logam yang diikat dengan tali dan mengangkat tubuh itu. Mereka merenggutnya dari pandangan kami, dan tak satu pun di antara kami memiliki keberanian atau kekuatan untuk merebutnya kembali. Setelah menjarah mayat itu, mereka melemparkannya ke jurang. Mesin perang kami membombardir kota itu berulang kali, tetapi seperti tembok yang tak tertembus menghalangi usaha kami sia-sia. Kami meninggalkan Naya saat fajar pada hari ketiga, memasuki wilayah pedalaman Rumania. 2 hari kemudian, kami mengetahui bahwa orang-orang Turki telah menyiapkan jebakan, menunggu untuk menghadapi kami di dataran luas yang mereka duga akan kami lalui. Meski demikian, tekad kami tidak goyah. Setelah mengetahui ancaman itu, pada malam yang sama, kami memperkuat perkemahan kami dengan penjaga di segala arah. Saat fajar menyingsing, kami menggenggam senjata kami dan diiringi bunyi trompet, kami mengatur diri dalam formasi pertempuran dengan tribun dan centurion memimpin kohort dan centuria. Kemudian, dengan panji-panji berkibar, kami berbaris dalam keteraturan sempurna untuk menghadapi lawan. Pada jam kedua pagi, patroli pendahuluan mereka bertabrakan dengan pengintai kami. Menyikapi hal itu, kami mendirikan perkemahan di dekat rawa dan meringankan perlengkapan kami untuk kelincahan dalam pertempuran. Sementara itu, Emir Salomo, penguasa Nasia dan Rumania, telah mengumpulkan orang-orang Turki dan Persia yang kafir di sekitarnya, yang setelah 30 hari berbaris di bawah komandonya, datang untuk membantunya. Pasukannya terdiri dari 360.000 prajurit, semuanya berkuda dan bersenjatakan panah sesuai tradisi mereka. Kami bagaimanapun memiliki infanteri maupun kavaleri, tetapi pada saat genting itu, Adipati Godfrey, Pangeran Raymond, dan Hugo yang agung telah berjarak 2 hari perjalanan. Dengan demikian, kami menderita kerugian yang tak tergantikan, bukan hanya dalam jumlah pejuang yang gugur, tetapi juga karena kami tidak berhasil membinasakan atau menawan orang-orang Turki. Dan karena para pemimpin yang jauh itu lambat merespons utusan-utusan kami, datang terlambat untuk menolong kami, maka orang-orang Turki menyerang kami dengan teriakan, menghujani kami dengan badai panah yang membuat kami bingung dan hampir mati. Dengan banyak yang terluka, kami tidak ragu untuk mundur, dan siapa yang bisa menyalahkan kami? Itu adalah pertemuan pertama kami dengan perang seperti itu. Sementara itu, di seberang rawa, gerombolan lain bergerak seperti angin topan menuju perkemahan kami, merampas harta benda kami dan membantai rakyat kami. Apalagi yang bisa ditambahkan? Kami terkepung seperti domba di rumah jagal, gemetar ketakutan, dikepung dari segala arah. Udara bergema dengan jeritan putus asa pria, wanita, dan anak-anak, bercampur dengan teriakan orang-orang kafir yang menghancurkan kami. Tidak ada secercah harapan yang tersisa. Banyak yang
Frank mencium ajal berlari ke para imam sambil terisak, mengaku dosa dengan suara tersendat. Mereka menyanyi dan sambil menyanyi mereka menangis. Namun atas kehendak ilahi, barisan depan Hugo yang agung, Pangeran Raymond dan Adipati Godfrey muncul dari belakang dalam pemandangan tragis itu dari fajar hingga tengah hari. Seperti telah kuceritakan, kesulitan membuat kami lumpuh, tetapi langkah demi langkah kami pulih dengan bantuan sekutu-sekutu kami. Kami kemudian melanjutkan perjalanan dalam diam, menghadapi hari-hari kehausan yang begitu kejam hingga banyak yang tewas dalam kesakitan. Pasukan Turki melarikan diri di depan kami, tercerai-berai ke seluruh Rumania mencari perlindungan. Seringkali kami kekurangan roti dan bahan makanan lainnya, meskipun Rumania adalah negeri yang subur, kaya akan segala kemakmuran, hancur dan dijarah sepenuhnya oleh orang-orang Turki. Sulit memilih antara tertawa atau menangis melihat para prajurit kita, karena banyak yang kehilangan bagal mereka dalam perjalanan, sehingga terpaksa memikul domba, kambing, babi, bahkan anjing bersama barang-barang mereka, pakaian, persediaan, dan segala yang dibutuhkan para peziarah dan kesatria berbaju besi. Beberapa bahkan menunggang sapi. Dan siapa yang pernah menyaksikan begitu banyak bahasa berkumpul dalam satu pasukan? Orang Franka, Flandria, Frisia, Goth, Lutheran India, Bayern, Norman, Inggris, Skotlandia, Italia, Iberia, Breton, Yunani, dan Armenia. Jika seorang Breton bertanya padaku, aku pun tak akan mampu menjawab. Namun, meski bahasa kita berbeda, kita bersaudara dalam cinta ilahi. Dan jika seseorang kehilangan sesuatu, kita memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Siapapun yang menemukan barang hilang akan menyimpannya dengan hati-hati hingga melalui pencarian, menemukan pemiliknya yang sah dan mengembalikannya. Setelah 4 bulan di Antioquia, di mana manusia dan kuda lelah karena hari-hari penuh kerja, pulih kekuatan dengan makanan dan istirahat, mereka kembali bersemangat. Setelah menyusun strategi, sebagian pasukan bergerak menuju pedalaman Suriah, menunda perjalanan ke Yerusalem, sementara para bangsawan lainnya tetap di sekitar Antioquia. Pangeran Raymond dan pasukannya merebut Bura dan Mara dengan gagah berani. Kota pertama direbut dengan cepat, penduduknya dibantai, dan semua harta dijarah. Kemudian mereka menuju kota kedua, di mana pengepungan berlangsung selama 20 hari yang panjang. Rakyat kita menghadapi kelaparan yang menghancurkan. Aku gemetar melaporkan bahwa banyak dari kita yang menjadi gila karena kelaparan yang putus asa, memotong serpihan dari pantat mayat-mayat Saracen, memasaknya dengan tergesa-gesa, dan bahkan sebelum api memanggangnya dengan baik, melahapnya dengan kerakusan yang buas. Dengan cara ini, para pengepung menderita lebih dari yang dikepung. Sementara itu, setelah membangun semua mesin perang yang mungkin dan mendekatkannya ke tembok, dalam tindakan keberanian ilahi, orang-orang Frank berhasil menyerbu puncak tembok. Pada hari itu dan hari berikutnya, mereka membantai semua Saracen tanpa diskriminasi dan menjarah harta benda mereka. Dengan demikian, setelah dipasok kembali, Count Raymond bergabung dengan pasukan dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Yerusalem terletak di tanah yang berbukit-bukit, tanpa sungai kecil, hutan atau sumber air yang melimpah. Meskipun ada air di musim-musim tertentu, sumber daya menyusut ketika musim kemarau tiba. Ketika melihat kota dan menyadari kesulitan penaklukannya, para pemimpin kita memerintahkan pembuatan tangga kayu untuk diangkat ke pertahanan. Maksudnya adalah untuk memanjatnya dan dengan serangan yang tak kenal ampun menyerbu kota. Dengan rahmat ilahi, setelah mempersiapkan segalanya, para komandan memberi tanda pada fajar hari ke-7 dan trompet-trompet bergema. Mereka kemudian maju dari semua sisi dalam serangan kilat. Atas keputusan strategis, para perajin ditugaskan untuk membangun mesin pengepungan agar begitu diposisikan di dekat tembok, mereka dapat mencapai kemenangan yang diinginkan dengan bantuan Tuhan. Berikut adalah terjemahan teks ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format yang sama, termasuk spasi, jeda baris, dan paragraf. Demikianlah jadinya. Begitu mesin-mesin itu siap, mereka bersiap kembali untuk menyerang kota saat fajar menyingsing. Setelah mengumpulkan perangkat perang dan persenjataan lainnya, mereka dengan cepat mendirikan menara dalam formasi padat, tak jauh dari tembok kota. Setelah dipasang dan dilapisi kulit di bagian luar, mereka perlahan mendorongnya, menggesernya dengan hati-hati. Saat mendekati pertahanan, para prajurit pilihan, sedikit jumlahnya tapi berani, naik ke menara diiringi bunyi trompet. Namun, para pihak yang terkepung mempertahankan diri dari para penyerang ini melemparkan dengan ketapel kayu bakar yang direndam minyak dan lemak baik ke menara maupun ke para prajurit yang berada di atasnya. Kematian datang dengan cepat dan tanpa ampun bagi banyak dari kedua belah pihak. Keesokan harinya, saat trompet berbunyi, mereka mengulangi serangan dengan semangat yang berlipat ganda, hingga dengan memusatkan pukulan alat pendobrak pada titik yang sama, mereka berhasil melubangi tembok. Orang-orang Frank memasuki kota dengan penuh kemenangan pada tengah hari Jumat. Hari
hari yang sama ketika Kristus di kayu salib menebus seluruh dunia. Di tengah pekik terompet dan keributan umum berteriak, "Tolonglah kami Tuhan!" Mereka menerobos masuk ke kota dengan penuh amarah, segera mengibarkan panji-panji mereka di puncak tembok. Para pagan diliputi ketakutan, mengubah keberanian mereka menjadi pelarian tergesa-gesa melalui gang-gang sempat di permukiman. Semakin mereka berusaha mundur, semakin terdesak mereka merasa. Di puncak kuil Sulaiman, tempat mereka memanjat dalam keputusasaan, banyak yang tertusuk panah atau terjungkal kepala di bawah. Di dalam tempat suci itu, sekitar 10.000 tewas dipenggal. Seandainya kau berada di sana, kakimu akan terendam darah hingga pergelangan. Apalagi yang bisa dikatakan tak seorang pun disisakan, bahkan wanita atau anak-anak tak luput. Ketika kelicikan orang-orang Zoan terungkap, mengerikan melihat para pemanah dan orang-orang miskin, kami membelah perut mayat untuk mengeluarkan koin dari ususnya, ditelan oleh tenggorokan mereka yang menjijikkan semasa hidup. Beberapa hari kemudian, mayat-mayat itu ditumpuk menjadi api unggun besar dan dibakar hingga jadi abu. Dan dalam abu itu, emas ditemukan dengan lebih mudah. Wahai zaman, sungguh didambakan. Wahai zaman yang dikenang sepanjang masa. Wahai pencapaian yang patut dirayakan melebihi segalanya. Inilah tempat Sang Pencipta segala sesuatu, Tuhan, dalam belas kasih-Nya yang tak terbatas bagi umat manusia, menganugerahkan karunia kelahiran kembali jiwa. Di sini, Ia lahir, mati, dan bangkit kembali. Disucikan dari kenajisan kaum penyembah berhala yang pernah menajiskannya, berabad-abad dinodai oleh takhayul mereka, kini dikembalikan kepada kejayaan masa lalu oleh mereka yang percaya dan beriman kepadanya.